Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, anugerah iman, Islam, kesempatan, kesehatan. Kita sama-sama dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diakui oleh umatnya, mendapatkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan yang sementara ini adalah perkara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam diri kita ini hakikatnya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik ketika kita bermuamalah, berjual beli, maka senantiasa hakikatnya kita ini membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Begitupun kita ini 24 jam butuh pertolongan Allah, seperti halnya jasad kita ini butuh pertolongan Allah. Apa itu? Jantung kita 24 jam ini senantiasa dijaga oleh Allah. Berarti kita ini membutuhkan pertolongan Allah 24 jam, karena jantung kita 24 jam berdetak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terlalu sombong manusia ini ketika dirinya, oh, saya ini sehat karena usaha saya. Oh, saya ini kaya karena usaha saya. Oh, saya ini pintar karena seringnya belajar kepintaran saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesuksesan, kecerdasan hakikatnya adalah pertolongan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, mengenal Allah, harusnya diri kita ini sadar bahwa diri kita ini seorang hamba Allah, digerakkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini diberikan nikmat dunia yang sangat banyak, diberikan harta, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan pangkat dan jabatan sempurna untuk dia, tetapi tidak diberikan nikmat namanya nikmat iman, maka hakikatnya dirinya adalah orang yang sangat rugi dan rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat iman ini adalah modal daripada apa? Ketika aktivitas kita ini menjadi ladang pahala, maka syarat utama adalah kita ini beriman kepada Allah, mengenal Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana senantiasa kita ini memohon pertolongan Allah dalam segala aktivitas kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Ketika kita berangkat bekerja, ribuan kendaraan kita lewati, bersimpangan, kalau tidak ditolong Allah, maka apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak orang ya di televisi ya,
terjadi kecelakaan, sudah berjalan di jalurnya, sudah berjalan sesuai dengan aturannya, tetapi memang Allah kehendaki kendaraan lain bersenggolan dengan dia sehingga terjadi kecelakaan. Itulah kehendak Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di mana saja, kapan saja, dalam posisi apa saja, diri kita ini harus faham saya berhajat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah tangga kita, mendidik anak istri kita, kalau nggak ditolong Allah, anak istri kita ini akan marah kepada kita. Di dalam pekerjaan kita, kalau nggak ditolong Allah, pekerjaan kita akan mendatangkan para bahaya, melupakan kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap aktivitas kita maka senantiasa kita memohon pertolongan Allah, sehingga apa? Ketika kita ditolong oleh Allah dalam aktivitas apa saja, maka kita tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dengan jujur, beraktivitas jual beli dengan jujur, bermuamalah, bermuasyarah dengan masyarakat dengan baik. Ini asbab apa? Kalau kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita, peredaran darah kita, kedipan mata kita, kalau tidak ditolong Allah, kita ini sebenarnya akan rugi, akan binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepas kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan perintah-perintah Allah, wujudnya agama. Perintah Allah yang paling utama, hadirin yang dimuliakan Ta'ala, apa itu? Yaitu sholat. Sholat adalah wujud penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah mengakui sebagai hamba Allah, maka wujudkan penghambaan kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Penghambaan yang paling utama yaitu sholat 5 waktu, sholat fardu itu. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan waktunya. Itulah wujud penghambaan. Apa hakikatnya sholat? Hakikatnya sholat adalah bagaimana kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah di dalam sholat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam sholat, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat, maka bagaimana kita tutup aurat. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, maka bagaimana diri kita senantiasa menutup aurat kita. Kemudian di dalam sholat kita mengajarkan disiplin waktu, maka bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita mendisiplinkan diri kita atas waktu kita. Di dalam sholat kita senantiasa menundukkan pandangan, maka di luar sholat maka bagaimana kita senantiasa menundukkan pandangan kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, usaha siang dan malam untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.